Menentukan rumus kosinus jumlah sudut. Untuk menentukan rumus kosinus jumlah sudut ini kita butuh rumus konsep jarak dua buah titik. Jarak dua buah titik itu katakanlah titik 1 koordinatnya x1, y1, titik 2 koordinatnya x2, 2. Maka jaraknya dinyatakan x1 kurang x2 kuadrat ditambah y2 kurang y1. Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita mau menentukan sudut A dengan ujungnya koordinatnya kita sebut adalah XU YU dengan titiknya U. Kemudian yang B di bawah ya, ini sudutnya B sama dengan B yang di atas. Maka nanti di sini ya, jarak U ke M itu akan sama jarak M ke N ke S gitu. Jadi kita manfaatkan rumus jarak tersebut dengan koordinat masing-masing. S adalah X, S, Y, S, dan M juga koordinat X, Y, M juga sama. Selanjutnya menentukan koordinatnya, kita lihat untuk titik S, kita buat bantuan segitiga. S itu sudutnya adalah A tambah B, itu S. Makanya ini sudutnya adalah A tambah B. Nah, titik S tadi untuk XS kita peroleh R cos A tambah B. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita lihat dari sini, kosinus A tambah B itu sama dengan cos samping per miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Itu. Nah, sehingga X sama dengan R kali silang ke cos. Jadi dapatnya seperti ini. Lakukan hal yang sama, maka dapat YS. Jadi dengan demikian YS-nya adalah R sin A tambah B. Itu koordinat titik S. Dengan cara yang sama kita peroleh koordinat titik U, XU, dan YU gitu. Selanjutnya kita tentukan lagi untuk yang titik N ya, titik N, maka XN adalah R, YN adalah 0 ya, dimana N ini berada di simbol X. Nah, untuk titik M ya juga sama, maka XM R cos B, YM min R cos B. Ini kenapa min? Karena ke bawah tentunya nilai Y ke bawah adalah negatif. Nah, dengan koordinat-koordinat tadi kita lihat jarak SN sama dengan jarak UM ya. SN adalah yang ini, kita tebalin lagi, UM adalah ini, sama ya. Sementara jarak SN adalah XN dikurang XS sama N kurang S juga, harus bersesuaian. Nah, XN-nya tadi ya, XN-nya tadi adalah R saja. Kemudian XN-nya XS maksudnya R cos A tambah B dikuadratkan. Nah, hasil kuadratnya nanti adalah R kuadrat dikurang 2R kuadrat cos kuadrat A tambah B gitu. Nah, ini R kuadratnya dikeluarkan jadinya seperti ini gitu ya. Nah, sementara yang sebelah kanan bisa kita lihat ya, sebelah kanan 0 kurang R sin A tambah B, jadi R kuadrat sin kuadrat A tambah B. Iya. Sehingga bentuk ini kita keluarkan R kuadratnya jadi 1 kurang 2 cos 2R kuadrat 1 kurang cos A tambah B. Karena di situ bisa kita lihat cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A tambah B adalah 1 gitu ya. 1 tambah 1 jadi 2, 2-nya kita keluarkan. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya
Ya, untuk jarak UM juga kita lakukan yang sama, UM, XM, XU, YM, YU. Nah, dengan menggantikan koordinat yang sudah kita tunjukkan di atas, ya, jarak UM kuadrat dikuadratkan biar akarnya hilang ya. Nah, ini kita operasikan seperti kuadrat biasa. Nanti coba diperhatikan ya langkahnya. Maka yang kita dapat hasil akhirnya seperti ini. Nah, intinya bahwasannya jarak kuadrat UM ini sama dengan jarak kuadrat yang bawah ini tadi. Nah, selanjutnya kita lihat ya, ke bawah. Ya, ini tadi ya, kita ulang lagi biar lebih mantap. Tadi jaraknya sama, ini UM sama dengan SM, di mana jarak UM-nya tadi yang ini. Sementara kita lihat jarak SN-nya adalah yang berikut ini. Nah, sekarang kita tuliskan jarak SN sama dengan UM atau CSN kuadrat sama UM kuadrat. CSN-nya adalah ini ya, 2R kuadrat 1 kurang cos theta, dan UM-nya 2R kuadrat cos 1 kurang cos B cos A sin B sin A. Nah, kemudian 2R kuadratnya kita coret. Kemudian di sini 1 dengan 1 hilang, min dengan min habis, maka tinggal yang kita dapatkan ini. Nah, iya, saya lupa tebalin. Nah, oke, jadi dapatnya cos A tambah B, cos B cos A, sin B sin A. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang kita peroleh dari sini, rumus cos jumlah suatu sudut bisa kita nyatakan cos A tambah B, di sini kurang ya. Kita susun lagi AB, cos A cos B sin A sin B, tapi tanda kurang. Cos A kurang B, cos A cos B, tapi tanda tambah sin A sin B. Nah, itulah kesimpulan untuk rumus sudut kosinus jumlah dan selisih. Berikutnya kita lihat sebagai contoh cara kedua ya, menentukan rumus kosinus jumlah sudut, tapi kita pakai rumus sinus yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita perhatikan kosinus A tambah B itu adalah sin 90 kurang A tambah B. Nah, sementara kita tahu rumus sin A tambah B di sebelumnya adalah ini itu. Sehingga cos A tambah B disiasatin, sin 90 kurang A tambah B, atau 90 kurang A kurang B, atau kita nyatakan seperti ini. Nah, selanjutnya sin 90 kurang A dikali cos B, tentunya kita peroleh dengan mensubstitusi rumus ini ya, dari rumus ini tadi ya, sin A tambah B sin A cos B gitu ya. Kalau di sini kurang, ini jadi kurang. Nah, itu aja ya. Jadi sehingga ini tadi tanda kurang, sin A cos B cos sin X cos B cos X sin B, kita sebut X misalkan yang ini ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita dapatkan cos A tambah B cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, begitulah kita membuktikan rumus kosinus. Sekarang kita coba dulu contoh yang satu ini biar nanti bisa ngerjakan soal yang ada di buku ya. Soal ini mirip dengan buku kerja halaman 21. Coba lihat, tentukan nilai kosinus 285. Oke, kita lihat dari sini. Cos 285 ini kita pikirkan bilangan 285 ini berhubungan atau relasi dengan sudut istimewa ya. Relasi dengan sudut istimewa. Nah, jadi istimewa itu berarti ini bisa kita siasatin jadi 45 derajat ditambah 240 derajat. 240 ini ingat ya, ini di kuadran yang ke 3. Nah, setara dengan 60 tambah
180 derajat, tapi kuadran 3 ya. Dia berada di kuadran 3, sehingga bisa kita nyatakan cos 285 tadi sama dengan kosinus 45 ditambah dengan 240 sama dengan kosinus 45 kosinus 240 dikurang ya sin 45 di sin 240 ya, macam gunung ya, naik turun. Baik, sama dengan ya kosinus 45 adalah setengah akar 2 kosinus 240 itu sama dengan min cos 60 karena berada di kuadran 3 dikurang sin 45 adalah setengah akar 2 sin 240 sama dengan min sin 60 karena kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga yang positif adalah tangen. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini setengah akar 2 dikali dengan min setengah dikurang setengah akar 2 dikali dengan min setengah akar 3. Ini perkalian ya. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya, kita sederhanakan sama dengan ya ini min 1/4 akar 2 kurang kali kurang tambah 1/4 akar 6, atau boleh juga disederhanakan jadi 1/4 buka kurung akar 2 tambah akar 6. Nah, itu untuk contoh 1. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh berikutnya ya, yaitu soal nomor 2 ya, mirip soal nomor 3 pada buku kerja halaman 21. Kita amati di sini ya. Jika sin X adalah 2/3 cos Y 3/5, tentukan nilai cos X tambah Y. Nah, sebelum kita jawab, kita pastikan dulu ketika sin X 2/3 ya, kita tulis sin X sama dengan 2/3. Sin demi kalau ini X, depannya 2, miringnya adalah 3. Maka ini dipastikan akar dari 3 kuadrat kurang 2 kuadrat, 9 kurang 4, akar 5, sehingga bisa kita peroleh nilai cos X nya juga, yaitu akar 5/3 gitu. Nah, kemudian cos Y 3/5 ini Y. Oke, Bapak tulis cos Y adalah 3/5. Cos itu samping 3, miringnya 5. Ini adalah 4 trikol Pitagoras. Sehingga sin Y nya bisa kita tuliskan depan per miring 4/5. Nah, jadi dengan demikian maka bisa kita jawab yang A ya, yang A kosinus X tambah Y itu akan sama dengan cos X cos Y dikurang sin X sin Y. Nah, kira-kira gitu. Nah, atau sama dengan cos X nya tadi akar 5/3 dikali cos Y nya 3/5 dikurang sin X 2/3 sin Y adalah 4/5. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi sama dengan 3 akar 5/25 dikurang 8 per kok 25 sih, 15 ya, 15. Atau bisa kita jadikan 1/15 buka kurung 3 akar 5 dikurang 8. Iya, atau begini juga sudah bisa ya. Itu untuk jawaban yang A. Nah,
Untuk jawaban B juga sama ya, bedanya nanti tandanya saja. Sehingga untuk jawaban B adalah cos X kurang Y sama dengan cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Sama persis dengan di atas, membedakannya tanda tambah saja. Jadi jawabannya juga sama dengan ini, tapi ini diganti jadi tambah. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 1/15 buka kurung 3 akar 5 ditambah 8. Nah, bisa lanjutin juga yang C ya. Oke. Nah, untuk berikutnya contoh nomor 3. Soal mata materi. Jika sin A adalah P dengan sudut A tumpul, ya tumpul berarti lebih dari 90, hasil cos A ditambah Pi per 3. Coba kita lihat, ini udah ada segitiganya. Andaikan ini kita sebut namanya adalah A, berarti disebutkan nilai sin A adalah P atau P per 1. Maka di depannya P, miringnya 1, sehingga sin A adalah P. Yang bawahnya pasti 1 kuadrat dikurang P kuadrat, tapi dalam akar. Kita buat pakai Pitagoras. Maka kita dapatkan nilai kosinus A samping per miring 1 kurang P kuadrat akar ya, dibagi dengan 1, ya tetap aja segini. Nah, jadi yang ditanya adalah cos A tambah Pi per 3. Kosinus A ditambah Pi per 3 itu sama dengan kosinus A, kosinus Pi per 3 dikurang sin A dikali sin Pi per 3. Nah, sama dengan cos A dikali cos Pi per 3 itu adalah ini 60 derajat ya. Jadi kalau 60 derajat cos 60. Nah, gitu dikurang sin A dikali sin Pi per 3 sin 60 derajat. Gitu. Ya udah kita masukkan angkanya ya. Oke. Untuk cos A adalah 1 kurang Pi kuadrat akar cos 60 tentunya setengah dikurang sin A adalah Pi kali sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, oh iya, maaf ada kelewat. Karena tadi A-nya tumpul, ada yang kelewat dikit. Cos A ini karena tumpul, ya tumpul, maka nanti ini harus negatif. Gitu. Sehingga tadi kelewatan negatifnya ya, bisa kita tuliskan sama dengan min setengah dikali akar 1 kurang P kuadrat dikurang setengah akar 3P. Tuh. Nah, coba kita cocokkan jawabannya. Jadi min setengah 1 kurang P kuadrat. Oke, maka jawaban yang cocok dengan ini tentunya adalah yang D. Iya. Jadi jawabannya adalah D. Tuh, kira-kira untuk contoh soal yang nomor 3 tadi. Sekarang kita lihat contoh berikutnya ya, satu lagi soal nomor 4. Dalam segitiga ABC diketahui cos A adalah setengah akar 2 dan cos B adalah setengah akar 3. Berapakah nilai cos C? Sekarang coba kita sebutin dulu sudut-sudutnya. Ini misalkan namanya A, B, C, nama sudutnya. Yang pasti A tambah B tambah C adalah 180 derajat. Tahu C sama dengan 180 dikurang A tambah B. Nah ini. Nah selanjutnya kalau ditanya cos C, ya maka bisa kita tuliskan
Cos C adalah kosinus 180 kurang A tambah B gitu ya. Nah, atau sama juga dengan min cos A tambah B. Kok bisa tiba-tiba? Ini adalah relasi 180 derajat ya. Ingat di awal dulu di kelas 10. Sehingga ini bisa kita tuliskan kembali min cos A cos B ya, ini dalam kurung, tanda tambah dibuat jadi tanda kurang ya, sin A dikali sin B tuh. Nah, tinggal kita gantikan nilai-nilainya tadi ya, sama dengan kita lihat ya, min buka kurung cos A. Ini cos A nya kita gantikan setengah akar 2 dikali cos B setengah akar 3 dikurang sin A. Kalau cosnya setengah akar 2 berarti sin A nya adalah setengah akar 2 juga ya, pakai segitiga ya. Setengah akar 2 dikali sin B. Kalau cosnya setengah akar 3 tentunya sini adalah setengah gitu ya, dikali dengan setengah. Ini juga pakai segitiga, dari mana datangnya ya, yang seperti yang tadi. Nah gitu. Nah, akhirnya bisa kita dapatkan min ya. Di sini kita amati bahwasanya sin A sin B min setengah 1/4 akar 6 min kali min plus ya 1/4 akar 2. Karena bentuknya dinyatakan dengan akar 2, maka kita siasatin menjadi setengah atau 1/4 boleh ya. Oke, 1/4 akar 2 buka kurung. Ini bagi akar 2 tinggal akar 3 gitu. Ini tambah, ini kurang, ini min akar 3 ditambah 1 gitu, atau sama dengan 1/4 akar 2 buka kurung 1 dikurang akar 3. Jadi kalau kita amati ini 1 kurang akar 3 tapi 1/4 akar 2, 1 kurang akar 3. Oke, 1 kurang akar 3 1/4 akar 2. Iya, kayaknya jawabannya adalah yang D ya. 1/4 akar 2, 1 kurang akar 3. Nah, itu kira-kira solusi untuk nomor 4. Kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal yang ada di LKS nomor 1 dan nomor 3. Baik, itu kira-kira untuk video singkat rumus kosinus. Sekian dan terima kasih.